Peringatan. Video berikut ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang berusia 18 tahun ke atas dikarenakan isinya mengandung unsur kekerasan dan berhubungan dengan materi yang diperuntukkan hanya bagi orang dewasa. Tahun 2010, penduduk Kanada dikejutkan oleh suatu peristiwa yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun yang tinggal di salah satu negara teraman di dunia itu. Dari tahun 2007 sampai awal 2010, puluhan rumah di 3 kota dibobol. Pertama, kota Orleans yang terletak di pinggir ibu kota Kanada, Ottawa, dan 2 kota lain sekitar 2 jam dari Ottawa, yakni kota Tweed dan Belleville. Kota Tweed dan Belleville adalah kota kecil yang berdekatan dengan kota Trenton, di mana pangkalan Angkatan Udara Kanada berada. Suatu hari di bulan Januari 2009, sesampainya Brian dan Brenda di rumahnya di kota Orleans, mereka dikejutkan oleh hilangnya foto-foto putrinya yang berumur 15 tahun dari album foto. Tidak itu saja, piyama, baju renang, tank top putrinya juga hilang. Lacinya berisi pakaian dalam putrinya kosong. Mereka menelpon polisi. Polisi menemukan DNA pencuri di kamar putrinya. Polisi memperingatkan mereka agar berhati-hati. Brenda kemudian mengetahui bahwa rumah mereka bukanlah yang pertama kebobolan. Polisi telah menerima puluhan laporan serupa di kota mereka. Brenda dan Brian merencanakan untuk mengadakan pertemuan antar tetangga untuk membicarakan hal ini. Namun dilarang polisi, dengan alasan dapat mengagalkan strategi polisi yang ingin menangkap pelaku ketika pelaku sedang beraksi. Polisi yakin pelaku mempunyai tingkat kepintaran yang tinggi. Setelah kejadian di rumah Brenda dan Brian, polisi tetap menerima puluhan laporan atas kejadian serupa. Di tahun 2008 dan 2009, tercatat telah terjadi 34 pembobolan rumah di kota Orleans. September 17, 2009, Tweed. Pukul 1 pagi, seorang ibu muda terbangun mendengar seorang pria memasuki rumahnya tanpa diundang. Ia memohon kepadanya agar ia dan bayinya tidak dibunuh dan berjanji akan melakukan apa saja yang diperintahkan. Dengan sarung bantal, pelaku menutup matanya dan mengikatnya, lalu menelanjanginya dan menyuruhnya berpose untuknya sementara pelaku memotretnya. Jam 3 pagi, pelaku pergi dari rumahnya. 30 September 2009, Tweed. 13 hari kemudian, masih di kota yang sama, polisi menerima telepon dari seorang wanita dalam keadaan histeris. Laurie menelpon polisi dari sofanya dengan kedua tangannya yang masih terikat dalam keadaan setengah telanjang. Seorang pria membuatnya terbangun di tengah malam. Ia memukul wajah Laurie, menutup matanya dan mengikatnya, memotong-motong pakaiannya dengan pisau dan memaksanya untuk berpose tanpa busana sementara pelaku memotretnya. November 17, 2009. Belleville. Anne tinggal di kota yang sangat aman, di mana hampir semua orang tidak pernah mengunci pintu rumahnya. Di hari ulang tahunnya, Anne bergegas pulang ke rumahnya untuk ganti baju sebelum menuju rumah temannya Harold yang telah membuat pesta untuknya. Ketika ia berada di kamar tidurnya, ia mendapati lacinya terbuka. Mainan seksnya hilang. Anne meminta Harold untuk datang ke rumahnya. Mereka berdiskusi di kamar tidur memikirkan apakah Anne harus melaporkan kejadian ini ke polisi, karena sebenarnya ia malu untuk menceritakan ini kepada polisi. Anne memutuskan untuk tidak menelpon polisi. Malam itu, Harold tidak membiarkan Anne tidur sendirian di rumahnya. Ia menyuruh Anne untuk bermalam di rumahnya. Sebelum mereka meninggalkan rumah Anne, mereka memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Keesokan paginya, Anne pulang ke rumahnya, naik ke ruangan kerjanya, dan berteriak histeris. Komputer yang sudah lama tidak digunakan menyala. Screensaver-nya sudah dimatikan. Di monitor tertulis, "Silakan saja telepon polisi." Anne sadar, berarti malam sebelumnya ketika Anne berdiskusi dengan Harold tentang apakah ia harus menelpon polisi atau tidak, pelaku masih berada di dalam rumahnya. Anne kemudian memeriksa lemari di sebelah kamar tidurnya, dan benar, barang-barang bertebaran membuktikan pelaku bersembunyi di situ. Setelah Anne meninggalkan rumah, pelaku keluar dari persembunyiannya, menuliskan pesan di komputer, dan pergi. Anne lalu memeriksa barang-barangnya. Lacinya berisi pakaian dalamnya kosong. Kali ini Anne menelpon polisi. November 25, 2009.
Brighton. Kopral Mary Frances Como, 38 tahun, adalah seorang anggota militer yang tinggal di kota kecil tidak jauh dari kota Belleville dan Tweed. Tanggal 25 November 2009, ia ditemukan tidak bernyawa di kamarnya. Bukti-bukti menunjukkan kalau Como melakukan perlawanan hingga akhir hayatnya. Meskipun Como seorang anggota militer, ternyata perlawanannya tidak dapat menyelamatkan dirinya sebelum akhirnya diperkosa dan dibunuh. Pelaku diketahui menghabiskan beberapa saat dengan Como di rumah Como. Rekan-rekan kerja di pangkalan militer tempat Como bekerja berduka. Mereka menggelar pemakaman untuknya. Komandannya, Kolonel Russell William, mengirimkan kartu bela sungkawa kepada ayah Como. Mantan kekasih Como menjadi tersangka, namun akhirnya dibebaskan karena tidak ada bukti yang mendukung. Tidak ada yang menyangka jika kasus-kasus ini, yang semula hanya pembobolan dan pencurian, meningkat menjadi kekerasan dan akhirnya pembunuhan, ternyata saling berkaitan. Tidak ada titik terang sampai akhirnya kejadian tanggal 29 Januari 2010 berikut ini terjadi. 29 Januari 2010, Belleville. Andy langsung menuju rumah kakaknya Jessica setelah ditelepon ibunya yang khawatir karena Jessica tidak bisa dihubungi di kantor ataupun di rumahnya. Andy melihat mobil Jessica masih terparkir di rumahnya. Telepon genggam dan dompetnya juga masih di rumah. Merasa janggal, Andy menelpon polisi. Polisi langsung turun tangan menangani kasus ini. Polisi mulai curiga kalau kasus penyerangan kekerasan seksual di kota Tweed dan pembunuhan Kopral Como berkaitan dengan hilangnya Jessica. Pencarian besar-besaran dikerahkan. Polisi tertolong dengan keterangan saksi yang melihat sebuah mobil SUV parkir di ladang yang bersebelahan dengan rumah Jessica malam sebelum ia menghilang. Tidak seharusnya seseorang memarkir mobilnya di tengah ladang seperti itu. Di tempat kejadian, polisi menemukan 2 pasang jejak kaki. 1 pasang jejak kaki besar dan 1 pasang jejak kaki yang lebih kecil, ukuran sepatu wanita. Polisi juga menemukan jejak ban mobil merek Toyo, yang setelah diselidiki polisi, hanya sedikit jenis kendaraan yang menggunakan jenis ban ini. Salah satunya kendaraan Nissan Pathfinder. Tanggal 4 Februari 2010 malam, seminggu setelah Jessica hilang, polisi mengadakan pemeriksaan mobil-mobil yang lewat di depan rumah Jessica. Polisi memberhentikan 1 mobil SUV yang memiliki pola ban yang sama dengan pola ban yang ditemukan di tempat kejadian. Polisi memeriksa identitas pengemudi yang ketika itu sedang pulang ke rumahnya di Ottawa sehabis bekerja di Angkatan Udara Kanada di kota Trenton. Polisi tersentak. Nama pengemudi itu, Russell William. Malam itu mereka membiarkannya pergi, namun sejak itu ia dalam pengawasan polisi. Kolonel Russell Williams, seorang pilot terhormat dan komandan Panglima Angkatan Udara terbesar di Kanada. Bertanggung jawab atas angkatan udara terbesar di Kanada, penerima berbagai tanda jasa dan penghargaan, membawahi 3.000 anggota militer. Ia dipercaya untuk mengiringi tokoh-tokoh penting seperti Queen Elizabeth dan Perdana Menteri. Letnan Jenderal Angus Watt yang ketika itu mempromosikan Russell untuk menjadi kolonel, menilai Russell sebagai salah satu bawahan yang terbaik di militer, yang memiliki karakter sangat tenang, sangat gesit, dan dapat menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan sangat baik. Russell menikah dengan Elizabeth Harriman. Mereka memiliki rumah di Ottawa. Mereka kemudian membeli sebuah villa di kota kecil Tweed karena letaknya yang berdekatan dengan lokasi kerja Russell di kota Trenton. Menurut tetangganya di Tweed, Russell terlihat kesepian di sana. Hanya 1 atau 2 orang dalam setahun yang mengunjunginya. Istrinya banyak menghabiskan waktunya di rumahnya yang di Ottawa. Salah satu teman yang suka mengunjunginya adalah teman semasa kuliahnya, Jeff. Walaupun tertutup mengenai latar belakang keluarganya, Jeff menggambarkan Russell sebagai teman yang baik, hampir tidak pernah marah. Selama hidupnya mungkin ia hanya sekali melihat temannya itu marah. Russell sangat atletik, pelari yang luar biasa. Russell juga jahil, senang melakukan prank terhadap teman-temannya. Ia bisa bersembunyi berjam-jam di dalam lemari hanya untuk mengagetkan teman-temannya. Selama menjadi kolonel, Russell banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Hingga tanggal 7 Februari 2010, polisi belum berhasil menemukan Jessica walaupun telah menempuh segala cara untuk menemukannya. Segala cara kecuali menginterogasi Kolonel Russell William. Mereka akhirnya memanggil Russell ke kantor polisi.
Tanggal 7 Februari 2010, Kolonel Russell William tiba di kantor polisi. Ia terlihat tenang dan sempat melontarkan candaan-candaan. Di dalam pikirannya, ia menganggap ini adalah proses interview biasa dan dia pasti bisa melewatinya dengan baik. Detektif Jim Smith sudah melakukan persiapan sangat matang untuk menghadapinya, menghadapi seorang kolonel yang sehari-harinya mempunyai power atas ribuan orang ini. Interogasi ini adalah duel antara kolonel melawan polisi. Detektif Jim dari awal sengaja tidak sekalipun memanggilnya kolonel. Kolonel adalah seseorang yang memberikan perintah dan memiliki kontrol atas orang lain. Di interogasi ini, Detektif Jim memastikan bahwa dia yang memegang kontrol. Detektif Jim kemudian meminta Russell untuk menyerahkan sepatunya untuk diperiksa. Russell yang saat itu tidak mengetahui jika polisi telah menyimpan bukti jejak kaki di tempat kejadian menyerahkan sepatunya. Russell mulai terpojok ketika Detektif Jim memberitahu jika jejak sepatu bootsnya persis sama sebagaimana yang ditemukan polisi di tempat kejadian. Ditambah bukti kalau pola ban mobil Russell juga sama seperti yang ditemukan di tempat kejadian, Russell akhirnya menyerah. Setelah lebih dari 9 jam interogasi, pengakuan-pengakuan mengejutkan mulai terkuak satu persatu, termasuk keberadaan Jessica yang sudah dikuburnya. Russell juga mengakui kalau ia telah membunuh Kopral Como dan telah menyekap serta melakukan kekerasan seksual terhadap 2 wanita di kota Tweed. Polisi menggeledah rumah Russell dan menemukan barang bukti yang disembunyikan di langit-langit rumahnya, antara lain memory card dengan 3.000 foto di dalamnya yang memperlihatkan bagaimana ia menyerang dan membunuh korban-korbannya. Dari 82 aksi pencuriannya, ia berhasil mencuri sekitar 1.400 helai pakaian wanita, hampir semuanya pakaian dalam. Selama melakukan aksinya, Russell mengambil foto beberapa pakaian dalam wanita yang disebar di ranjang korban, lalu mengambil foto dirinya mengenakan pakaian dalam tersebut. Kolonel Russell William dinyatakan bersalah atas semua 88 tindakan pidana yang dituduhkan padanya yang mencakup 2 tindakan pidana pembunuhan, 2 tindakan pidana penyerangan seksual dan penyekapan, dan 82 tindakan pidana pembobolan. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Ketika berada di penjara, ia mencoba membunuh dirinya sendiri dengan cara menelan gulungan karton dari tisu toilet. Terima kasih sudah menyaksikan kisah nyata ini. Jika kalian tertarik atas kasus-kasus lainnya, tolong bantu subscribe dan klik tombol like ya.